Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Widya Astuti, berasal dari SMA Islam Cendikia Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan nomor UKG 201501006783. Pada saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 IPA pada materi Hukum Archimedes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah. Sehat? Coba ketua kelasnya siapkan. Semua siap, berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan absen dulu ya. Adelia, Aldo, Aulia, Saya Firman, Ya. Ibnu, Ya. Satrio, Ya. Naila, saya Rian, Sekar, saya Rirayu, saya Violan. saya Banyak yang nggak masuk ya. Kemana? Hujan dari pagi. Hujan. Hah? Hujan ya? Hujan. Banjir. Hujan, banjir. Jadi basah kuyup, nggak jadi masuk. Iya. ya Semoga yang masuk hari ini dikasih kesehatan ya. Musimnya kan emang lagi musim hujan, jadi kita sama-sama menjaga kesehatan. Kita masuk materi ya. Kalian pernah tahu apa itu fluida? Belum. Fluida itu kan zat cair. Ya, zat cair. Fluida itu kan zat cair. Namanya fluida itu merupakan zat cair. Jadi saya akan memberikan suatu video pembelajaran video. Nanti kalian amati. Yang dapat kalian perhatikan. Buah yang terapung. Apa yang dapat kalian ambil? Buah yang ngapung, buah yang tenggelam. Apa? Ada buah yang mengapung, terus ada yang tenggelam. Bentuk. Kenapa itu bisa terjadi? Karena lebih besar suatu buah. Ayo, apa yang terjadi? Karena buah yang besar. buahnya mengandung asam. Buahnya ada yang buahnya mengandung asam. Terus apa lagi? Asin. Asin. Kan buah tadi yang kalian lihat tadi itu kan ada buah yang tenggelam, ada buah yang mengapung, terus ada apa lagi? Ada yang melayang. Nah, apa sih yang terjadi gitu? Kenapa? Buahnya kenapa? Air dicampur dengan air asin. Airnya dicampur dengan air asin. Ada tahu itu air garam. Apa? Kenapa? Buah yang belum direbus.
Apa? Buahnya ada yang matang atau yang ada yang belum matang. Nah, jadi ya, dari jawaban yang kalian jawab, yang kalian berikan, itu adalah merupakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan mengetahui atau kita menjelaskan konsep hukum Archimedes. Yaitu apa konsep hukum Archimedes? Adanya konsep tenggelam, melayang, dan mengapung. Terus kita akan menganalisis syarat untuk benda itu melayang, mengapung, dan tenggelam. Yang ketiga, kita akan menerapkan hukum Archimedes. Nanti kita akan praktikumkan. Terus kita akan melakukan percobaan hukum Archimedes. Ya. Dari itu video tersebut, dari tujuan pembelajaran itu, ini ada video lagi. Ini video pembelajaran tadi, dari video yang kalian amati. Saya mau tanya, mengapa kapal laut itu, yang tadi sudah dilihat ya, mengapa kapal laut yang terbuat dari baja bisa mengapung, sedangkan kerikil, ya, kerikil jika kita celupkan ke dalam air itu bisa tenggelam. Mengapa? Karena Apa? memiliki ruangan udara. Yang apa? Kapal. Karena kapal memiliki rongga udara. Apa? Sama apa? Ini masih jenis yang lebih tinggi dari air. Apanya? Masih jenisnya. Masa jenis yang mana ini? Kan tadi kan kerikil dengan kapal ya. Nah, Kapalnya kapalnya masa jenisnya lebih besar daripada air. lebih besar daripada air. Tenggelam itu. Tenggelamnya lebih rendah dong. Ya. Oke. Ya, jadi bisa saya apa sih ibaratnya? Bisa saya ambil kesimpulan tadi dari pertanyaan tadi, mengapa kapal laut yang terbuat dari baja ya bisa mengapung, sedangkan batu kerikil yang kecil itu bisa tenggelam. Jadi tadi dari temannya tadi ada yang berbicara karena kapal laut ada rongganya. Terus tadi ada yang bilang kapal laut lebih besar massa jenisnya daripada air. Benar atau tidak kita buktikan dengan praktikum yang sudah ada. Nah, saya akan bagikan LKPD-nya. Jadi nanti kalian akan mencoba atau kalian melakukan percobaan. Mengapa sih tadi ya seperti tadi, mengapa sih kok kapal laut itu bisa mengapung? Mengapa sih kok batu kerikil itu tenggelam? Ya. Ada masih jenis yang lebih besar daripada air. Sudah? Di LKPD-nya boleh diisi. Bu, media apa sumbernya dari mana? Boleh. Kalian boleh cari sumber belajar dari misalnya, boleh kalian mencari di Google, boleh cari di buku, boleh. Dua sendok makan. Ini mau ngirim ini Bu, bangsa. Kan, membayangkan kok? Iya. Ini karena efek gelas jadi telur asin aja. Abu-abu gitu apa yang terjadi? Jadi ada beda warna. Oh, Matang nggak? Lebih kecil daripada Masa jenis telur.
Siapa dari kelompok 1, 2, dan 3 yang mau mencoba mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, ayo kelompok 1 silakan presentasikan hasilnya. Yuk perwakilan kelompok 1. Sirup. Maju itu. Nanti kamu sirup lebat atau bobok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Apa itu gaya Archimedes? Hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung. Benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Pelan-pelan. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Adapun keadaan benda saat berada dalam fluida adalah 1. Mengapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya Kristallkopf atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Tulis. Iya. Ada mobil juga. Jenis benda, contohnya telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena sejenis keduanya sama.
Tiga, tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Sehingga penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan tujuannya adalah agar diperoleh tekanan besar untuk mengalirkan air. Dalam tangki tersebut terdapat pelampung yang berfungsi sebagai keran otomatis. Keran ini dibuat mengapung di air sehingga ia akan bergerak naik seiring dengan ketinggian air. Bisa ya? Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1 ya, sudah mengerti, sudah jelas? Sudah? Ini ada sedikit video, perhatikan lagi. Ya, dari video tadi dan dari hasil diskusi teman kalian tadi, bahwa hukum Archimedes itu apa bunyinya? Benda ya? Bunyi hukum Archimedes. Sebagai atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas dan besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan ke benda tersebut. Jadi benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan sama ukurannya dengan benda zat cair yang tumpah ya, atau yang tumpah kan ada wadahnya ya, di tumpah air tumpahan itu sama dengan jumlah berat benda yang dicelupkan ke dalam zat cair. Itu bunyi hukum Archimedes. Nah, dan tadi kalian sudah melakukan percobaan tentang mengapung, melayang, dan tenggelam. Apa sih konsepnya mengapung? Mengapa kok mengapung itu ya, jelas-jelas mengapung itu benda berada di permukaan zat cair. Kalau dia mengapung berarti benda itu berada di permukaan zat cair, sehingga massa jenis, kenapa Bu kok bisa benda itu bisa mengapung gitu kan? Mengapa kok tadi seperti yang video kita yang pertama kan ada buah-buahan ya, bermacam jenis buah, ada yang mengapung, ada yang melayang, ada yang tenggelam. Mengapa sih gitu kan? Setelah kalian melakukan percobaan baru kalian bisa paham mengapa gitu kan? Karena adanya massa jenis, adanya yang dipengaruhi oleh massa jenis. Kalau dia mengapung, apa? Massa jenis air ya lebih kecil dari
Balik. Masa jenis Jadi kalau dia mengapung, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ya, sehingga dia bisa mengapung. Kalau misalnya dia melayang, berarti apa? Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair karena dia sama. Massa jenisnya sama sehingga benda itu bisa melayang. Kalau dia tenggelam, berarti massa jenis benda itu lebih berat daripada zat cair. Nah, jadi apa bunyi hukum Archimedes tadi? Bahwa setiap benda yang dicelupkan seluruh atau sebagian dari permukaan benda akan mengalami gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan. Sementara ketika di udara benda memiliki berat yang sesungguhnya. Di udara lebih berat daripada berat benda di fluida. Karena apa? Kenapa berat benda di udara lebih berat di benda di fluida? Ayo, kalian mengukur nih ya. Sekarang kalian mengukur, misalnya kalian mengukur nih telur. kayak angkat. Telur itu kalau kita ukur secara rasional mungkin kita pegang berat. Tetapi kenapa kalau dalam air bisa lebih ringan? Ayo, kenapa? Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung. Karena adanya gaya angkat atau gaya apung. Nah, besar gaya apung dapat. Ini persamaan rumusnya. FA sama dengan rho F VF kali G. Jadi F-nya itu gaya apung atau gaya ke atas, rho-nya itu adalah massa jenis fluida, V-nya itu adalah volume fluida, dan G-nya adalah percepatan gravitasi. Ada contoh soal. Sebuah kubus sisinya 0,2 meter digantung secara vertikal dengan seutas kawat ringan. Tentukan gaya yang bekerja fluida pada kubus itu. Ya, jadi kubus itu tercelup seluruhnya. Volume benda fluida sama dengan volume kubus. Jadi 0,2 dikali dengan 0,2 itu volume ya. Rumus volume apa? Sisi kali sisi pangkat 3. Sisi kali sisi kali sisi. Sehingga gaya ke atasnya rho F sama dengan rho FA sama dengan rho F benda fluida dikali gaya gravitasi. Makanya hasilnya 80 Newton. Nah, ini tadi pengaruh hukum Archimedes pada benda. Ada gaya apung ke atas memberikan pengaruh terhadap benda, yaitu mengapung jika gaya apungnya lebih besar daripada gaya balok, sehingga FA sama lebih besar dari W. Dia tenggelam, FA lebih besar dari W-nya, FA lebih kecil, sehingga logam bisa tenggelam. Kalau melayang, FA sama dengan W-nya. Ini rumusnya sudah dituliskan sama temannya tadi pada saat diskusi. Soalnya. Sebuah benda memiliki volume 20 meter kubik dan massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1,000 kg per meter kubik, tentukanlah volume benda yang berada di atas permukaan air. FA sama dengan W. Ya. Jadi rho B kali VB kali G sama dengan rho F kali VB F dikali G. Jadi volume benda yang berada di permukaan sama dengan 20 dikurang 16. Bu, kok bisa 20 dikurang 16? Yo, karena volume benda itu awalnya berapa? 20 meter kubik. Kita sudah mencari volume benda di dalam
air, sehingga dapatnya 16 meter kubik. Sehingga benda yang di atas permukaan 4 meter kubik. Penerapan hukum Archimedes, kapal laut terbuat dari baja atau besi, di mana massa jenis baja atau besi lebih besar daripada massa jenis air laut. Tetapi mengapa kapal laut bisa terapung? Kenapa? Karena berdasarkan hukum Archimedes, kapal dapat terapung karena berat kapal sama dengan gaya ke atas yang dikerjakan oleh air laut meskipun terbuat dari besi atau baja. Terus badan kapal juga dia berrongga, sehingga gaya ke atasnya juga lebih besar. Jadi volume yang dipindahkan juga sama, semakin besar. Alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis cair itu hidrometer. Dari yang sudah saya jelaskan, Siapa itu? Kali bos? ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kita. Kalau sudah, kalian bisa kerjakan soal evaluasi yang ada di link quizisnya yang sudah saya bagikan. Ayo, di link quizis yang sudah saya bagikan ya, coba dikerjakan. Kalau sudah, saya mau menanyakan, bagaimana sih perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Siapa? Bisa tahu kalau misalnya mengembangnya kayak dari apa gitu. Ya, lebih banyak pengetahuan. Hah? Bagaimana perasaannya? Senang. Apa yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini? Bisa tahu, bisa lihat kalau Jadi dirinya Tahu tentang ngapung layang semalam. Tahu konsep ngapung. tahu kenapa kapal bisa layang. Sudah? Kalau sudah, apa lain komitmen? kalau sudah, saya udah bagikan link yang pada. Oh iya. Ya. Kalau sudah, saya tadi sudah bagikan juga. Kalau kalian isi lembar refleksi yang sudah saya berikan. Ya. Ya. Sudah. Selanjutnya kalian pelajari tentang hukum Paskal. Ya, kalian baca di rumah tentang hukum Paskal. Tadi kita sudah belajar tentang hukum Archimedes. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Paskal. Jadi tugas kalian di rumah adalah membaca materi tentang hukum Paskal. Untuk pelajaran hari ini saya sudahi. Coba Pak Ketua kelasnya siapkan. Semua siap berdoa mulai.